Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil kerja kami pada analisis kesalahan berbahasa dalam diksi Sistus Berita pada mata kuliah analisis kesalahan berbahasa yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Randa Rasdawita, Magister Manajemen, yang beranggotakan Ridhonya Banjar Nahor dengan NIM 021, Irene Kristiani dengan NIM 022, Soni Tantia dengan NIM 023, Nadia Rahma Putri dengan NIM 024, dan Ica Karina dengan NIM 035. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami. Saya akan menjelaskan pengertian diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Diksi digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan suatu gagasan sehingga mendapatkan efek tertentu, sesuai yang diharapkan oleh penulis. Dari pengertian diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut dapat dipahami bahwa diksi adalah pemilihan kata yang sesuai dan dipakai untuk memilih kata sehingga dapat mengungkapkan gagasan tertentu. Menurut garis keraf, diksi terbagi menjadi dua, yaitu pemilihan kata atau tentang pengertian kata yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat serta gaya penyampaian yang lebih baik dan sesuai dengan situasi. Kedua, keraf mendefinisikan diksi sebagai sebuah kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dari gagasan yang disampaikan. Terima kasih. Ciri-ciri diksi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, tepat pada pemilihan kata guna mengungkapkan gagasan ataupun hal yang diamanatkan. Yang kedua, bisa digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap gagasan dan situasi maupun nilai rasa membacanya. Yang ketiga, memakai pembendaharaan kata yang dia punya oleh masyarakat bahasa serta bisa menggerakkan atau memperdayakan kekayaan itu menjadi sebuah kata yang jelas. Kesalahan berbahasa itu biasanya terjadi disebabkan oleh kemampuan pemahaman siswa atau pembelajar bahasa. Artinya, siswa memang belum memahami sistem bahasa yang digunakan. Kesalahan biasanya terjadi secara sistematis. Kesalahan jenis ini dapat berlangsung lama bila tidak diperbaiki. Perbaikannya biasanya dilakukan oleh guru, misalnya melalui pengajaran remedial, pelatihan, praktik, dan sebagainya. Nah, pengertian kesalahan berbahasa menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Kristal dalam Pateda. Analisis mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, kesalahan adalah suatu teknik untuk menginterpretasikan secara sistematis kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh siswa yang sedang belajar bahasa kedua atau bahasa asing dengan menggunakan teori-teori dan prosedur-prosedur berdasarkan linguistik. Yang kedua, menurut Tarigan, analisis kesalahan berbahasa adalah suatu proses kerja yang digunakan oleh para guru dan peneliti bahasa dengan langkah-langkah pengumpulan data, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat di dalam data, penjelasan kesalahan-kesalahan tersebut. Pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan penyebabnya, serta pengevaluasian taraf keseriusan kesalahan itu. Nah, berdasarkan berbagai pendapat para ahli tentang pengertian kesalahan berbahasa, dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa Indonesia adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam buku ejaan bahasa Indonesia yang benar dan disempurnakan. Nah, selanjutnya adapun kesalahan berbahasa diksi dalam situs berita Soto Banjar, kuliner ikonik Kalimantan Selatan yang berkuah gurih dan creamy. Contoh kesalahan diksi yang pertama, soto berkuah agak keruh ini memakai ayam kampung dan telur bebek sebagai isiannya. Perbaikan kalimat yang benar, yaitu soto berkuah ini menggunakan ayam kampung dan telur bebek sebagai isinya. Karena kata memakai biasanya
guna untuk kata benda, bukan makanan. Contoh kalimat kesalahan diksi yang kedua, bisa dibilang ayam kampung ini merupakan bahan utama dalam seporsi soto Banjar. Nah, perbaikan kalimat yang benar dapat dikatakan ayam kampung ini merupakan bahan utama dalam seporsi soto Banjar. Penjelasannya, karena kata dikatakan lebih baku dari kata dibilang. Contoh kalimat kesalahan dalam diksi yang ketiga, tak harus ke Kalsel kalau mau mencoba menikmati soto Banjar. Nah, perbaikan kalimat yang benar yaitu tidak harus ke Kalimantan Selatan kalau mau mencoba dan menikmati soto Banjar. Karena dalam penulisan nama kota itu tidak boleh disingkat ya teman-teman. Selanjutnya, adapun kesalahan berbahasa diksi dalam situs berita Banjarmasin resmikan jembatan Antasan Pulau Bromo. Contoh kesalahan diksi pertama, jembatan tak hanya menjadi infrastruktur jalan, tetapi juga menjadi kawasan ekowisata. Nah, perbaikan kalimat yang benar, jembatan tidak hanya menjadi infrastruktur jalan, tetapi juga menjadi kawasan ekowisata. Penjelasannya, karena kata tak merupakan kata yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Contoh kesalahan diksi yang kedua, jembatan dibuat dengan bergaya roller coaster. Jalan naik dan turunnya tersebut diresmikan pada sebagai ekowisata atau wisata berwawasan lingkungan. Nah, kalimat perbaikannya sebaiknya roller coaster itu dibuat miring, karena dalam penulisan bahasa asing harus menggunakan penulisan miring. Selanjutnya, ada kesalahan diksi, yaitu walaupun substansinya sebetulnya bukan untuk pariwisata. Kalimat perbaikan yang benar, walaupun substansinya bukan untuk pariwisata. Penjelasannya, karena pada kata tak sebetulnya tidak harus ditulis agar tidak pemborosan kata. Contoh kalimat kesalahan berbahasa dalam diksi yang ketujuh, jadi kita minta masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan. Kalimat perbaikannya, hingga kita meminta masyarakat untuk mentaati protokol kesehatannya. Sedangkan kata keterangannya, dalam kata minta seharusnya menggunakan prefiks me, sehingga menjadi meminta. Yang kedelapan, tetap disiplin, pakai masker, tertib protokol kesehatan untuk memastikan kita tidak menularkan atau tertular oleh COVID-19. Kalimat perbaikannya, tetap disiplin, pakai masker, serta tertib protokol kesehatan untuk memastikan kita tidak menularkan dan tertular oleh COVID-19. Sedangkan kata keterangannya, pada data gambar di atas terdapat dua klausa setara yang digabungkan dengan tanda koma, tetapi tetap disiplin pakai masker, tertib protokol kesehatan untuk memastikan kita tidak menularkan atau tertular oleh COVID-19. Tanda koma biasanya digunakan sebagai kata penghubung kalimat, bertingkat, ataupun perbandingan kalimat. Untuk serta menggunakan konjungsi koordinatif seperti dan, serta, melainkan. Yang kesembilan, katanya seorang perempuan ditemukan mati di dalam mobilnya. Kalimat perbaikannya, seorang perempuan ditemukan meninggal di dalam mobilnya. Sedangkan kata keterangannya, karena penggunaan kata mati lebih tepat untuk binatang. Contoh kalimat ke-10, pelaku pengerusakan mobil itu sudah diamankan polisi pagi hari. Kalimat perbaikannya, pelaku perusahaan mobil itu sudah diamankan polisi pagi hari. Kata keterangannya, karena kata perusakan merupakan kata dasar rusak yang ditambahkan dengan kata pe dan diakhiri dengan kata an. Kalimat ke-11, konon di pantai itu tidak boleh memakai baju berwarna hijau karena akan terseret ombak atau jin yang ada di pantai itu. Kalimat perbaikannya, konon di pantai itu tidak boleh memakai baju berwarna hijau karena akan terbawa ombak atau jin yang ada di pantai itu. Kata keterangannya, penggunaan kata keseret menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang masih dipengaruhi bahasa percakapan sehari-hari. Kata ini bisa diganti dengan terbawa atau terseret. Dan kalimat ke-12, tarif bus antar kota naik menjadi 80.000. Ini dilakukan supir setelah diumumkan adanya kenaikan BBM oleh pemerintah pada awal bulan Agustus kemarin.
Kalimat perbaikannya, tarif bus antar kota naik menjadi 80.000. Ini dilakukan supir setelah diumumkan adanya kenaikan BBM oleh pemerintah pada awal bulan Agustus kemarin. Sedangkan kata keterangannya terdapat kesalahan dalam melakukan ejaan. Penggunaan kata supir bukan merupakan bentuk yang baku dan diganti menjadi supir. Dan kalimat yang terakhir yaitu pemikir lain barangkali hanya memikirkan soal kebangsaan saja. Kalimat perbaikannya, pemikir lain barangkali hanya memikirkan soal kebangsaan. Sedangkan kata keterangannya, pada kalimat di samping terdapat bentuk pleonasme, yaitu kata atau frase yang berlebihan maknanya. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.